kita ini harus selalu meneguhkan identitas kita sebagai hamba Allah dimanapun kita berada, apapun kegiatan yang kita lakukan. Maka ketika seseorang berniat melakukan safar, seorang mukmin akan meniatkan bagaimana safarnya itu menjadi ibadah. Apa saja ibadah yang dilakukan ketika safar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan setelah beliau menjadi Rasul, 4 motifnya. Yang pertama adalah safar hijrah, yang kedua adalah safar jihad, yang ketiga adalah safar umrah, yang keempat adalah safar haji. Safar hijrah tahun 13 kenabian atau tahun 1 Hijriah. Safar jihad mulai dari tahun kedua, tahun 3, tahun 5, tahun 7, tahun begitu. Safar umrah tahun ke-6, tapi kemudian gagal, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi umrah qadanya, umrah penggantinya tahun ke-7 Hijriah. Safar haji Nabi tahun 10 Hijriah atau beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, tahun 11, mohon maaf. Baik, ini yang dilakukan oleh Nabi. Safar yang pertama tadi, safar apa yang dilakukan Nabi? Safar hijrah. Kita sekarang berada di bulan Muharram, memang bulannya hijrah. Ya, bukan bulan hijrah, tahun baru Hijriah. Tapi Nabi sendiri baru keluar rumahnya mau hijrah itu pada akhir bulan Safar. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua. Jadi hari Rabu tanggal 26 Safar tahun 13 kenabian, orang-orang kafir Mekah itu bikin rapat di parlemen Mekah namanya Darun Nadwah, memutuskan untuk membunuh Nabi. Ketika rapat ini berlangsung, Jibril datang ke rumah Nabi, kasih tahu Nabi, Allah izinkan engkau untuk hijrah pada hari ini. Malamnya Nabi hijrah, pergi bersama Abu Bakar dulu malam tanggal 27, ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad Nabi berada di Gua Sur. Gua Sur berada di Bukit Sur, Jabal Sur. Nabi di situ 3 malam, baru kemudian awal Rabiul Awal Nabi mulai melakukan perjalanan menuju Madinah. Ya, itu perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan hijrah ini kita dapat pelajaran bahwa seorang mukmin itu yang dia pentingkan dalam hidupnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika negeri, tanah airnya, tempat dia dilahirkan, di mana kenangan-kenangan masa kecil ada di situ, aset-aset dan usahanya ada di situ, tapi kalau itu tidak mendukung ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tinggalkan itu. Jadi hijrah ini, Bu, memang bentuk pengorbanan tertinggi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi itu sebenarnya cinta sama Mekah, tapi karena ini perintah Allah, karena dia sudah tidak leluasa lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hijrah. Begitulah seorang mukmin sanggup kehilangan apapun dalam hidupnya supaya tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini safar Nabi yang pertama, yaitu hijrah. Nabi menyiapkan perjalanan hijrah ini luar biasa. Dalam perjalanan hijrah ini ada pesan yang luar biasa, bahwa kita harus merencanakan segala sesuatu dengan baik, dengan maksimal, tetapi kita tidak boleh mengandalkan usaha kita itu. Kita mesti mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam perjalanan hijrah ini Allah mengajarkan Nabi dan kita semua, lihat, Rasulullah sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik, tapi tetap saja tidak sempurna. Biar selepas tengah malam, supaya orang-orang sudah tidur, Mekah sudah sepi, gak ada yang lihat.
Itu rencana Nabi tuh. Itu rencana paling baik memang. Gak ada waktu yang lebih baik daripada itu. Maksimal sekali Nabi merencanakan itu. Tapi Allah mengingatkan Nabi. Rupanya pemuda-pemuda dari suku-suku terbaik di Quraisy sudah mengepung rumah Nabi sebelum Nabi keluar. Iya kan? Rencana udah sempurna nih, rencana udah maksimal nih. Tapi ternyata Nabi sudah dikepung rumahnya. Allah memerintahkan Nabi untuk keluar rumah, dan Allah sebutkan bahwa mereka tidak bisa melihat Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup pandangan mata mereka. Mereka nggak bisa lihat ke depan, tidak bisa lihat ke depan, ke belakang. Mereka tidak bisa melihat. Allah bilang kepada Nabi, keluar Muhammad, mereka nggak bisa lihat. Jadi Nabi bisa keluar dari rumahnya itu karena dia sudah memilih waktu tengah malam, atau karena Allah yang menutup pandangan orang-orang musyrik? Karena Allah. Orang musyrik sudah mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hijrah kemungkinan besar pasti ke Madinah, arah utara. Sebab para sahabat sudah diperintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Tapi Nabi berusaha maksimal biar tidak terbaca jejaknya. Nabi ke arah selatan dulu, ke Jabal Thur tadi. Itu sekitar 4 km Nabi. Berarti kalau Nabi kemudian harus ke utara lagi, bolak-balik sekitar 8 meter. Nabi lebih jauh dari tujuannya. Tapi lihat kemudian orang-orang musyrik menyewa pembaca jejak nomor 1 di Mekah, sehingga mereka dapat mengikuti langkah Nabi walaupun sudah dihapus oleh hewan-hewan gembalaan oleh anak Abu Bakar dan mantan budak Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Mereka mengikuti langkah Nabi sampai ke Jabal Thur tadi, tempat gua di mana Nabi SAW bersembunyi. Saking yakinnya pembaca jejak itu, Bu, dia bilang begini, jejak keduanya cuma sampai di sini. Kalau mereka tidak ada di sini, kemungkinannya cuma 2, terbenam di bumi atau naik ke langit. Saking yakinnya dia. Abu Bakar itu sudah takut sekali keselamatan Nabi terancam, dan dia berkata kepada Nabi SAW, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka saja Rasulullah, kita nggak selamat udah. Tapi Nabi berkata kepada Abu Bakar, apa pendapatmu tentang 2 orang kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini safar pertama Nabi hijrah. Safar yang kedua adalah jihad. Safar yang ketiga adalah umrah. Safar yang keempat adalah haji. Berarti dalam rangka seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.